Halo guys, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Nah, pada kali ini dan di video ini aku akan menjelaskan materi IPA kelas 5 yang berjudul Menerapkan Konsep Kalor dalam Kehidupan Sehari-hari by Mi Aulia Rahmah. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, teman-teman udah pernah tahukah apa itu pengertian dari kalor, konveksi, radiasi, dan konduksi itu? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di video ini pastinya aku akan menjelaskan apa itu pengertian kalor, konveksi, konduksi, dan radiasi beserta contohnya. Dan bagi teman-teman yang udah tahu, semoga dengan menonton video ini teman-teman menjadi lebih tahu mengenai perpindahan panas, pengertian, dan contohnya. Yang pertama, kalor. Kalor atau panas adalah energi yang dapat berpindah dari benda satu ke benda lain karena perbedaan suhu. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam seperti besi, aluminium, dan juga tembaga. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Misalnya kain, plastik, dan juga kayu. Jadi ketika teman-teman membakar kain tersebut akan terbakar, tetapi panas tidak akan menyebar ke seluruh kainnya. Begitu juga dengan plastik dan juga kayu. Begitu teman-teman. Dan yang kedua ada konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi pada perpindahan panas secara konduksi hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Dan perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas air akan pindah ke seluruh bagian sendok. Yang kedua, setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Yang ketiga yaitu ketika memanaskan wajan di atas api. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat saat kita memasak air. Air panas dengan kerapatan rendah akan naik dan air dingin dengan kerapatan lebih besar akan turun. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadinya angin darat dan angin laut dan asap cerobong pabrik. Yang terakhir radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi. Contoh peristiwa lainnya, badan terasa hangat di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian jadi kering ketika dijemur di bawah terik sinar matahari. Dan contoh yang terakhir, menetaskan telur unggas dengan panas lampu. Demikian penjelasan materi panas dan perpindahannya dalam video ini. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu pengertian kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contoh peristiwa sehari-harinya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Follow semua akun sosial mediaku, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dadah.